RUU TNI berhasil meloloskan dirinya sebagai undang-undang melalui ketukan Puan Maharani, anak kandung dari Megawati Soekarno Putri. Teman-teman sekalian, RUU yang tadinya kita secara keras kita nyatakan untuk harus ditolak, untuk direvisi, akhirnya berhasil pula melalui jalur khusus dinyatakan sah sebagai undang-undang. Teman-teman sekalian, dalam posisi ini saya mau ingin memberi pandangan saya. Namun pada pertama kalinya dalam upaya untuk memberi pandangan ini, saya mau ingin mencoba untuk masuk ke dalam ruang berpikirnya para wakil rakyat kita. Begini teman-teman sekalian, saya mau ingin mengatakan bahwa RUU ini disahkan sebagai undang-undang diakibatkan karena perwakilan rakyat kita tidak mau ingin menyediakan kepada bangsa kita hari ini atau generasi kita hari ini itu tentang cerita-cerita heroik dari aksi-aksi ABRI di kala Soeharto berkuasa sebagai presiden kedua di sana. Ya, saya mulai berpikir ke arah sana dan saya mulai mencoba untuk meramal tentang cara berpikir dari wakil rakyat kita. Saya mengira wakil rakyat kita mencoba untuk memasukkan RUU TNI ini menjadi prioritas pembahasan di awal periode tahun 2025 ini adalah tentang bagaimana mereka mau ingin menyuguhkan kepada bangsa kita tentang bagaimana peristiwa yang terjadi kala itu, agar bangsa hari ini tuh dan pun juga mengetahui tentang bagaimana yang terjadi pada kami di era itu. Nah, seperti ini nih. Nah, mungkin saya seperti itu. Lain kedua, saya mau ingin memberi pandangan saya berkaitan dengan undang-undang TNI yang baru saja disahkan gitu loh. Saya menyadari bahwa yes, jelas undang-undang ini memang mesti harus disahkan menjadi undang-undang dan dia tetap akan disahkan sebagai undang-undang diakibatkan karena memang perwakilan rakyat kita itu sudah memang dihegemoni oleh kekuasaan. Seperti itu. Yes, Anda tahu secara bersama. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Kita tahu tentang hal ini bahwa perwakilan rakyat kita hampir keseluruhan, ya hampir keseluruhan, disebabkan karena partai-partai menyatakan sebagai oposisi saja, itu tidak bisa berkutik di sini. Bahkan melalui kewenangan Puan Maharani sebagai Ketua DPRD pun mengetuk RUU ini menjadi undang-undang. Yes, saya mengatakan bahwa parlemen kita telah dihegemoni oleh kekuasaan pemerintah hari ini. Maka wajar saja ketika apa yang diinginkan oleh kekuasaan hari ini, apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini, yes, akan menjadi sesuatu yang goal, akan menjadi sesuatu yang akan diprioritaskan di sana. Jelas, RUU yang tadinya kita kritisi habis-habisan yang tidak boleh dia masuk ke dalam ruang prioritas, malah justru kemudian tetap masuk menjadi bagian daripada RUU yang diprioritaskan dalam periode tahun ini. Padahal RUU ini, Undang-Undang TNI ini, itu tidak masuk sebagai bagian daripada RUU yang harus masuk dalam prolegnas melalui balik gitu. Nyatanya RUU ini tetap menjadi RUU dan diprioritaskan masuk ke dalam ruang prioritas. Artinya teman-teman sekalian, saya mau bilang RUU ini masuk lewat jalur khusus. Jalur khususnya adalah wakil rakyat kita, parlemen yang dihegemoni oleh kekuasaan, sehingga pertanggal 18 Februari konon katanya surat yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo diterima dan diprioritaskan RUU ini menjadi pembahasan dan akhirnya mencapai finishingnya menjadi undang-undang. Yes, ini diakibatkan karena parlemen kita berfungsi sebagai alat kontrol rakyat, bukan alat kontrol kekuasaan. Dia tidak berfungsi sebagai bagian daripada untuk menyambungkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga banyak suara-suara kritis oleh masyarakat kita yang berkaitan dengan RUU ini malah justru diabaikan. Dan wakil rakyat kita, parlemen yang menjadi bagian daripada representasi rakyat ini, malah justru menjadi bagian daripada pendengar penting dan pendengar aktifnya pemerintah. Pemerintah menginginkan RUU ini harus
prioritaskan, mereka mengeksekusi itu dan mengabaikan suara-suara rakyat yang mengatakan bahwa RUU ini jangan diprioritaskan karena ini berakibat fatal pada pertumbuhan masyarakat nanti. Karena ini upaya untuk mengaktifkan kembali di fungsi ABRI TNI. Nah, teman-teman sekalian, jelas saya menganggap dan dari sejak awal saya mengatakan ini bakalan tetap disahkan apapun itu kata rakyat, apapun itu suara rakyat, apapun itu konsekuensinya, apapun itu amarahnya rakyat, mau mereka datang dengan segerombolan, mau mereka datang dengan kelompok yang besar, mau mereka datang dengan massa yang begitu besar, mereka datang di hadapan DPR, di hadapan Istana Negara, sama saja. Ini tetap akan disahkan dan akhirnya disahkan pula. Dari sejak awal saya mengatakan bahwa ini eranya TNI berkuasa. Jadi wajar saja jika eranya TNI berkuasa maka berkaitan dengan undang-undang TNI, bakalan gol pula. Ya, akan dengan gampang dan dengan mulus akan dibicarakan dan dengan mulus akan dieksekusi dan dengan mulus akan dinyatakan sah. Dan saya kira melalui tangan ketuknya Puan Maharani, RUU ini disahkan adalah menjadi bagian daripada simbolis bahwa memang wakil rakyat kita telah menjadi bagian daripada pendengar kekuasaan, bukan menjadi bagian daripada perwakilan rakyat yang suara-suara rakyat itu mesti harus didengarkan. Bayangkan saja suara-suara kritis sekalipun saja tidak didengarkan, bagaimana dengan suara-suara tangisan? Dan beginilah faktanya perwakilan kita. Mereka amat sangat memprioritaskan tentang bagaimana suara-suara pendapat dari kekuasaan itu ketimbang harus mendengar bagaimana suara tangisan dari masyarakat itu. Dan ini satu hal yang saya mesti harus menyatakannya secara tegas bahwa ini eranya TNI berkuasa. Dan jika kemudian ada yang mengatakan bahwa loh, Presiden SBY 10 tahun berkuasa tapi aman-aman saja, tidak ada. Yes, berbeda tentunya. Justru saya akan mengatakan bahwa dengan disahkannya undang-undang TNI hari ini, itu justru memukul habis-habisan SBY. Dan ini menjadi upaya untuk menutup rapat-rapat mulutnya SBY dan menutup rapat-rapat ruang kritisnya SBY. Ya, saya kurang begitu membayangkan betapa bagaimananya SBY akan bersuara dengan kondisi hari ini di mana suara-suara rakyat yang kritis ini diabaikan oleh pemerintahan hari ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa kemudian SBY tidak bisa berkata-kata diakibatkan karena masyarakat, rakyat yang spiritnya mau ingin merubah situasi yang otoriter kepada situasi yang agak demokratis, tapi tetap saja mereka tidak bisa berkata-kata di sini. Saya tidak bisa membayangkan hal itu. Kenapa? Karena jelas SBY diseret pelan-pelan di dalam kekuasaan oleh presiden hari ini, gitu. Melalui sebagaimana kemudian kita saksikan bersama SBY dilibatkan di dalam Danantara gitu ya. Launchingnya Danantara dan lain seterusnya. AHY yang merupakan anak kandung dari SBY juga kemudian dikasih posisi khusus di dalam kekuasaan hari ini. Jelas SBY tidak akan bisa berkata-kata. Jadi kita tidak bisa membandingkan SBY dengan pemerintahan hari ini. Yes, kita bisa saja mengatakan bahwa era itu baik-baik saja. Era ini tidak sedang Anda jawab saja, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Satu hal yang ingin saya bilang bahwa dulu Soekarno pernah merenungi tentang bahasanya Jean Jaurès, tentang situasi kondisi di mana wakil rakyat kita akan nantinya tidak murni bicara tentang kepentingan rakyat, tetapi mereka akan mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Dan situasi yang direnungi itu hari ini nyatanya telah terbukti, dan melalui cucunya Puan Maharani
RUU TNI ini dinyatakan sebagai undang-undang. Betapa sedihnya andaikan bila Soekarno hari ini masih ada. Maka tentu ia akan mengatakan harusnya dahulu saya dengan prinsip yang tegas tidak boleh mengadakan DPR. Maka bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian dengan situasi dan kondisi wakil rakyat kita hari ini? Parlemen kita rupanya sedang tidak baik-baik saja.